Sebenarnya kalau kita mau bahas di Timur Tengah ini nggak ada habisnya. Karena memang dalam beberapa dekade Timur Tengah ini tetap menjadi topik yang unik untuk kita bahas. Apalagi terkait Iran dan Israel ya, yang memang baru-baru ini saling ulti. Mungkin sih ya masih main pasif. Ternyata ada fakta menarik di dalam sekutu Iran. Kalau sekutu Israel gua nggak mau bahas ya, karena gue yakin kalian semua sudah pasti tahu ya. Soalnya sering muncul di media-media besar. Nah, kalau untuk Iran dan sekutunya kan jarang ya, kecuali kalian ulik satu-satu secara mendalam. Ya udah nih, langsung aja kita bahas fakta menarik di balik panasnya negara-negara di Timur Tengah. Jadi yang kita tahu kemarin-kemarin Iran dan Israel ini kan sering melancarkan serangan dan saling jual beli serangan berskala kecil. Tapi jangan salah, meskipun mereka ada gesekan kecil seperti itu, dampaknya bisa lebih besar dari yang kita bayangkan. Ya soalnya dua negara ini memiliki backingan dari negara-negara kuat. Kan kadang ada ya orang-orang tuh mikir bahwasanya Iran ini sendirian melawan Israel. Padahal kan banyak backingannya. Yang pertama ada Lebanon, tapi tidak dengan negara Lebanon, berarti hampir mirip Houthi di Yaman ya. Kalau mau ngomongin Houthi dan sejarahnya, kalian bisa tonton loh video ini. Di video ini nih. Berarti kalau mirip Houthi di Yaman, berarti Hizbullah ya kalau di Lebanon. Kok gitu bang? Ya kalau menurut CNN, Lebanon menunjukkan eksistensinya sebagai sekutu Iran melalui salah satu proksi Syiah perbuatan Garda Revolusi Iran atau disebut IRGC bernama Hizbullah. Hizbullah yang sudah berdiri sejak 1982 menjadi proksi politik dan militer yang berkoordinasi langsung dengan IRGC. Mereka juga mendominasi kekuasaan di Lebanon sehingga kerap mengklaim sebagai bagian dari Lebanon. Menurut intelijen Israel, gudang senjata Hizbullah ini memiliki 70.000 rudal dan roket. Ini mengapa Hizbullah bisa menjadi garda depan pelindung tak heran. Bukan kaleng-kaleng loh kekuatan militer Hizbullah ini. Nah, pada bulan Agustus 2008, kabinet baru Lebanon dengan suara bulat menyetujui rancangan pernyataan kebijakan yang mengakui keberadaan Hizbullah sebagai organisasi bersenjata dan menjamin haknya untuk membebaskan atau memulihkan tanah yang diduduki, seperti peternakan Shiba, karena Hizbullah telah digambarkan sebagai negara di dalam negara dan telah berkembang menjadi sebuah organisasi dengan kursi di pemerintahan Lebanon, stasiun radio dan televisi, layanan sosial, dan militer skala besar. Hizbullah saat ini menerima pelatihan militer, senjata, dan dukungan keuangan dari Iran dan dukungan politik dari Suriah. Meskipun sifat sektarian perang Suriah telah merusak legitimasi kelompok tersebut, pada tahun 2001, Nasrullah mengatakan kelompok ini memiliki 100.000 pejuang. Meskipun seluruh organisasi atau hanya sayap militernya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara Eropa, termasuk Uni Eropa, dan sejak tahun 2017 juga oleh sebagian besar negara-negara Liga Arab dengan dua pengecualian yaitu Hamas dan Lebanon, mereka menganggap militer Hizbullah ini adalah teroris. Di mana Hizbullah adalah salah satu partai politik yang berpengaruh di negara tersebut dan Irak. Rusia tidak memandang Hizbullah sebagai organisasi teroris, tetapi sebagai kekuatan sosial politik yang sah. Dan yang kedua ada Suriah. Kalau menurut Straits Times, satu-satunya sekutu Iran dalam bentuk negara di Timur Tengah yaitu Suriah. Namun pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tidak mungkin bisa membantu karena masih berjuang untuk menguasai seluruh negeri setelah pecahnya perang saudara pada 2011. Suriah pun mengenal Iran sebagai sekutu terdekat karena menjalin hubungan strategis antara kedua negara dalam aspek pertahanan maupun politik. Ya, Iran dan Suriah telah memiliki aliansi strategis sejak perang Iran dan Irak. Ketika Suriah memihak Iran non-Arab melawan negara tangganya yaitu Irak yang dikuasai Ba'ath. Kedua negara ini mempunyai permusuhan yang sama terhadap Presiden Irak saat itu yaitu Saddam Hussein dan koordinasi melawan Amerika Serikat dan Israel. Suriah bekerja sama dengan Iran dalam mengirimkan senjata kelompok ke Palestina termasuk Hamas dan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah menetapkan Iran dan Suriah sebagai negara sponsor terorisme karena dukungan mereka terhadap Hamas dan Hizbullah. Amerika lagi, Inggris lagi. Nggak capek sih.
Dan yang ketiga ada Rusia. Rusia telah lama mengenal Iran sebagai sekutu militer dalam konflik di Suriah, Irak, hingga Afghanistan. Kedua negara ini menjalin hubungan bilateral yang awalnya sebagai mitra kerjasama antara badan intelijen. Nah, seiringnya berjalannya waktu, kemitraan di bidang ekonomi juga mereka jalankan sampai saat ini. Namun, perang Rusia dan Ukraina kemungkinan akan membatasi kemampuan negeri beruang merah ini untuk membantu Iran. Sebenarnya Rusia dan Iran ini memiliki sejarah yang panjang, tapi ada beberapa pertanyaan yang menarik. Apakah aliansi mereka ini didasarkan pada pragmatisme atau ideologi? Goncet Atasmini menunjukkan bahwa lebih banyak kebohongan di balik kemitraan mereka dibandingkan keuntungan ekonomi atau politik. Dalam beberapa tahun terakhir, mengenai hubungan Rusia dan Iran telah menyebar seperti amuba, menyebar ke berbagai arah sebagai respon terhadap beragam rangsangan. Ekspansi Moskow di Timur Tengah telah membangkitkan minat baru untuk mengungkap paradoks hubungan Rusia dan Iran. Nah, terdapat pertanyaan mengenai sifat dan ketahanan kemitraan strategis ini. Akankah Rusia ini meninggalkan Iran jika ada kerjasama yang lebih besar antara Moskow dan Washington? Apakah Kremlin khawatir terhadap pemulihan hubungan AS dan Iran? Dan dampak perlonggaran atau pencabutan sanksi. Apakah Iran akan memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan Eropa Barat dibandingkan Rusia? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi aliansi Rusia dan Iran ini? Nah, meskipun Kremlin ini telah bertindak sebagai benteng melawan isolasi politik dan ekonomi Iran, ahli ini memicu spekulasi bahwa Iran adalah penyeimbang sementara atau alat tawar-menawar. Tingkat perluasan atau kontraksi kerjasama Rusia-Iran bergantung pada apakah hubungan AS dan Rusia bersahabat atau bermusuhan pada saat itu. Hubungan Rusia-Iran ini mungkin akan semakin erat. Mantan Duta Besar Iran untuk Rusia, Mehdi Sanai, tidak setuju dengan hal ini. Mantan Duta Besar ini berpendapat bahwa hubungan Moskow-Teheran jauh lebih dalam dan jauh lebih luas daripada yang diketahui. Hubungan tersebut bersifat strategis dan saling menguntungkan, mengingat jangka panjang dan konsistensi kemitraan ini. Rusia lebih ke arah teman daripada musuh. Rusia bersedia bekerja sama dengan Iran. Rusia telah terbukti menjadi pemasok penting sistem senjata canggih dan peralatan militer. Negara ini mungkin mengalami hambatan dalam memenuhi kontrak yang telah ditandatangani dengan Iran di masa lalu terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dan penundaan pengiriman rudal S-300 yang kuat ke Iran. Namun seperti yang dikatakan oleh seorang pejabat Iran, meskipun Rusia tidak mengirimkan tepat waktu, tapi pada akhirnya Rusia berhasil mengirimkannya. Faktanya, Rusia telah mencapai keberhasilan dalam banyak hal meskipun ada perbedaan kepentingan atau konflik. Bagi Iran yang juga kesal dengan sanksi ekonomi Barat dan berselisih dengan Amerika Serikat atas program nuklirnya, kunjungan Putin dilakukan pada waktu yang tepat. Iran ingin memperkuat hubungan strategis dengan Rusia melawan blok Arab Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Nah, dan yang keempat ini ada Cina. Hubungan Cina dan Iran ini telah terjalin sejak lama karena Iran pernah berperan sebagai jalur penghubung perdagang yang terkenal dengan sebutan jalur sutra. Terlebih hubungan Iran dan Cina ini semakin kuat usai kedua negara ini menandatangani perjanjian kerjasama selama 25 tahun. Perjanjian itu mencakup sebagai komponen strategis seperti politik, pertahanan hingga ekonomi. Cina pun melihat Iran sebagai negara yang potensial untuk melebarkan sayap politiknya di Timur Tengah, di tengah-tengah pengaruh AS yang berada di kawasan Timur Tengah. Tapi menurut Direktur Eksekutif Australian Cina memilih untuk melawan hubungan secara diam-diam, mengingat situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Cina mungkin mendukung Iran di PBB dengan memberikan suara menentang revolusi Dewan Keamanan, sanksi atau izin untuk menggunakan kekuatan dari pihak AS. Tetapi mereka tidak ingin secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka ini mendukung Iran. Ngeri juga Cina nih, main dalam bos ya. And the fact that many foreigners have left the country. 100%, no doubt. In my opinion, if there were no sanctions, Iran would be number one in the Middle East. Now, Dubai is the most developed city in the region. If you give Iran 10 years, Iran will become number one. For some Chinese people, Iran holds a special place in their heart. Nah, ini yang terakhir juga tidak kalah menarik sepertinya. Nah, sebagai sesama negara Islam Syiah, Irak dan Iran ini mempunyai hubungan erat. Hubungan keduanya ini terjalin sejak pertama kali Irak diinvasi Irak. Bapak Irak diinvasi Irak.
Hubungan keduanya ini terjalin sejak pertama kali Irak diinvasi Amerika Serikat pada 2003 dan jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein. Kedua negara ini juga menjalin hubungan politik hingga pertahanan. Ini dapat dibuktikan dari kehadiran kelompok milisi Iran yang menjadi satuan aparat keamanan Irak. Yang menarik dari sejarah mereka berdua ini, kedua negara ini memiliki sejarah yang membentang selama ribuan tahun. Iran dan Irak berbagi perbatasan panjang dan warisan budaya dan agama kuno. Pada zaman kuno, Irak merupakan sebagian dari inti Persia selama sekitar 1000 tahun. Hubungan modern antara kedua negara menjadi semakin negatif setelah revolusi 14 Juli di Irak pada tahun 1958 dan penggulingan monarki Mohammad yang mengakibatkan negara tersebut menarik diri dari Baghdad. Dan pada saat partai Baghdad memperoleh kekuasaan di Irak pada tahun 1960-an dan mengambil sikap yang lebih agresif terhadap sengketa perbatasan. Pasca revolusi Iran tahun 1979, Saddam Hussein melancarkan invasi ke Iran karena sengketa perbatasan dan keinginannya untuk menguasai wilayah yang kaya minyak ini. Konflik tersebut berlangsung selama 8 tahun dan berakhir dengan jalan buntu. Iran kemudian menantang koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan Irak pada tahun 1991. Ketika jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2003 dan akhirnya naiknya kekuasaan oleh faksi Syiah pro-Iran, yaitu Partai Dewa Islam dan Dewan Tertinggi Islam Irak, menyebabkan normalisasi hubungan antara kedua negara. Sejak tahun 2003, Irak telah mengizinkan Muslim Syiah dari Iran untuk melakukan ziarah ke tempat-tempat suci Syiah Irak. Pada bulan Maret 2008, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menjadi kepala negara Iran pertama yang mengunjungi Irak sejak awal revolusi Islam tahun 1979. Mantan Perdana Menteri Irak Nour al-Maliki telah melakukan beberapa kunjungan ke negara Iran sejak tahun 2006 dan menyatakan simpati kepada Iran atas program energi nuklirnya. Berarti makin jadi beste ya, jadi beste, udah beste nih. Jadi awalnya musuhan. Nah, Iran sejak itu menjadi mitra dagang terbesar Irak. Irak dan Iran ini adalah sekutu dekat yang saling mendukung melawan ISIS. Hubungan antara kedua negara ini kuat karena fakta bahwa pemerintahan kedua negara didominasi oleh Muslim Syiah. Meningkatnya pengaruh Teheran dalam politik Irak telah menyebabkan warga sipil memprotes keterlibatan asing dan kehadiran milisi dukungan Iran yang melecehkan dan menyerang warga negara. Benar-benar kayak kakak adik mereka ini, saking berpengaruhnya Iran ke Irak. Nah, Iran ini memiliki kedutaan besar di Baghdad, 4 konsulat jenderal di Basra, Sulaimaniyah, Erbil, dan Karbala. Irak memiliki kedutaan besar di Teheran, 3 konsulat jenderal di Kermanshah, Ahvaz, dan Mashhad. Pada tanggal 27 November 2019, pengunjuk rasa Iran membakar konsulat Iran di Najaf. Ya, karena sebegitu berpengaruhnya Iran ke Irak, apalagi dalam urusan politik. Tapi justru itu yang membuat hubungan kedua negara tersebut erat. Yang awalnya bermusuhan besar-besaran, sekarang akur lagi dan menjadi yang paling erat. Kalau dipikir-pikir kayak sejarah Israel dan Iran ya, yang dulunya hubungannya mereka baik-baik saja, tapi sekarang malah saling jual beli serangan. Emang gimana bang hubungan Iran sama Israel? Sejak revolusi Islam tahun 1979, konflik Iran dengan Israel secara bertahap berkembang secara geografis dan strategis. Pada tahun 2019, permusuhan tidak lagi terjadi dalam bentuk perang bayangan. Iran telah mengerahkan personel, uang, atau materi untuk membantu sekutunya di 3 perbatasan Israel, Lebanon, Suriah, dan wilayah Palestina. Baik Iran maupun Israel juga memperingatkan adanya konflik langsung. Jadi hubungan antara Iran dan Israel dibagi menjadi 4 fase besar. 3, ini 4 nih. Yang pertama ada periode ambivalen dari tahun 1947 hingga 1953. Dan kedua ada periode persahabatan di era dinasti Pahlavi dari tahun 1953 hingga 1979. Dan yang ketiga ada periode hubungan yang memburuk setelah revolusi Iran dari tahun 1979 hingga 1990. Yang keempat ini ada periode permusuhan terbuka yang sedang berlangsung sejak berakhirnya Perang Teluk pada tahun 1991. Jadi pada tahun 1947, Iran termasuk antara 13 negara yang memberikan suara menentang rencana permisahan PBB untuk mandat Inggris atas Palestina. 2 tahun kemudian, Iran juga memberikan suara menentang pengakuan Israel di PBB. Nah, padahal dulu ini, Iran adalah negara mayoritas muslim kedua yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat setelah Turki. Setelah kudeta tahun 1953 yang mengangkat kembali pemimpin pro-barat Muhammad Reza Pahlavi,
Sebagai Shah Iran, hubungan antara kedua negara ini meningkat secara signifikan, yaitu hubungan Israel dan Iran. Setelah revolusi Islam tahun 1979, Iran memutuskan semua hubungan diplomatik dan komersial dengan Israel. Dan pemerintahan teokratisnya tidak mengakui legitimasi Israel sebagai sebuah negara. Peralihan dari perdamaian dingin menjadi permusuhan terbuka dimulai pada awal tahun 1990-an, tidak lama setelah runtuhnya Uni Soviet dan kekalahan Irak dalam Perang Teluk. Setelah itu, kekuasaan relatif di Timur Tengah ini beralih ke Iran dan Israel. Konflik meningkat pada awal tahun 1990-an ketika pemerintahan Yitzhak Rabin mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Iran. Konflik retoris memanas pada masa kepresidenan Muhammad Ahmadinejad yang membuat pernyataan yang menghasut terhadap Israel. Jadi Mahmud ini adalah presiden Iran dari 3 Agustus 2005 sampai 3 Agustus 2013 dan selama itu berulang kali menyampaikan pidato dan pernyataan kontroversial yang menentang Israel. Mahmud ini menolak menyebut nama Israel, malah menyebut sebagai rezim Zionis. Dia menyuruhkan penghapusan rezim Zionis. Mahmud Ahmadinejad ini mengambil bagian dalam protes yang disebut Dunia Tanpa Zionisme dan telah mencemoh Israel dalam berbagai kesempatan. Away with warlike behavior should be done away with. Terrorism should be done away with. The killing of women and children should be done away with. The bombardment of houses on top of people's heads in their own countries must be done away with. Has the Zionist regime done anything other than this during the last 65 years? No, they haven't. Well, we say to do away with these things, and we have also suggested the solution. Ketegangan ini meningkat karena program nuklir Iran. Dia juga memberikan perdanaan, pelatihan, dan senjata kepada Hizbullah dan Hamas. Pernyataan Ahmadinejad ini telah dikritik oleh berbagai badan dan pemerintahan dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan PBB. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan bilateral termasuk pengembangan teknologi nuklir Iran dibandingkan dengan doktrin Begin yang sudah lama dikeluarkan Israel. Doktrin Begin ini adalah istilah umum untuk kebijakan serangan preventif dan kontraproliferasi pemerintahan Israel mengenai kemampuan musuh potensial mereka untuk memiliki senjata musnah massal. Jadi orang-orang tuh ditakut-takutin, intinya difitnah bakal menggunakan senjata musnah massal. Jadi mau warga sipil, mau militer bakalan dimusnahin. Ya begitulah isi fitnahnya kira-kira. Nah, perdanaan Iran ini terhadap kelompok-kelompok Islam seperti Hizbullah, Jihad Islam di Palestina, dan Hamas, serta dugaan keterlibatan dalam serangan teroris seperti serangan terhadap kedutaan Israel di Buenos Aires tahun 1992 dan pengeboman Amia pada tahun 1994. Kalau dugaan dari Iran ke Israel ini, Israel mendukung terhadap kelompok militan seperti Mujahidin Rakyat Iran dan Judallah serta dugaan operasi rahasia Israel di Iran termasuk berbagai pembunuhan dan pengeboman. Nah, sejak tahun 1985, Iran dan Israel telah terlibat dalam konflik proksi yang sangat mempengaruhi geopolitik Timur Tengah dan termasuk konfrontasi militer langsung antara organisasi Iran dan Israel seperti dalam Perang Lebanon pada tahun 2006. Konflik ini terjadi dalam berbagai cara, termasuk melalui dukungan terhadap faksi-faksi dan berseberangan dalam konflik Suriah dan Yaman. Iran memberikan dukungan kepada pemerintahan Suriah, sedangkan Israel mendukung kelompok oposisi. Ini bukan perang bayangan lagi nih. Ini rival abadi, jadi mereka kalau dukung pemerintahannya, ada yang dukung oposisinya. Di Yaman, Iran memberikan dukungan kepada pemberontak Houthi, sementara Israel memberikan dukungan kepada koalisi pimpinan Saudi yang memerangi pemberontak. Konflik tersebut juga melibatkan serangan dunia maya dan sabotase terhadap infrastruktur satu sama lain, termasuk serangan terhadap fasilitas nuklir dan kapal tanker minyak. Jadi secara keseluruhan, konflik proksi Iran-Israel merupakan konflik yang kompleks dan berkelanjutan yang berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah. Aduh, emang kalau bahas geopolitik ini, itu ngeri-ngeri sedap. Berbagai macam strategi dan sekutu termasuk fitnah atau propagandanya. Ya udah, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini. Kalau gua ada kesalahan dalam pembahasan dan penjelasan di dalam video ini, tolong kritik saya di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama dengan membawa data yang bisa kita acu. Jadi jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan jangan lupa follow Instagram gua.